Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bertemu lagi dengan Ustadz dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita mengulang kembali materi mengenai menganalisis contoh teks laporan percobaan di kelas 9 SMP IT Bina Insan oleh saya, Ustadz Yogi. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya kita mengucapkan bismillah terlebih dahulu agar pembelajaran kita kali ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, struktur isi teks laporan percobaan. Struktur isi teks laporan percobaan itu mencakup 6 hal. Yang pertama yaitu judul atau mencerminkan keseluruhan isi teks. Yang kedua yaitu tujuan, yaitu memberikan penjelasan tentang tujuan melakukan suatu percobaan. Yang ketiga yaitu bahan dan alat, yaitu penjelasan mengenai alat dan bahan yang digunakan. Yang keempat yaitu langkah-langkah atau memberikan penjelasan tentang langkah-langkah. Yang kelima yaitu hasil percobaan, yaitu hasil percobaan memberikan gambaran atau penjelasan hasil percobaan. Yang terakhir atau yang keenam yaitu simpulan yang dihasilkan dari percobaan. Nah, struktur isi teks lapor percobaan ini sebenarnya sudah dijelaskan pada saat awal-awal pembelajaran daring dulu. Tapi di sini saya akan mengulangnya kembali agar kita mudah mengingatnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh teks laporan percobaan, yaitu membuat taplak meja. Taplak meja kadang digunakan untuk menghias meja dan paling banyak tersedia di sejumlah toko dengan harga yang lumayan. Namun, apa kalian pernah berpikir untuk membuat sebuah taplak meja sendiri? Sebenarnya kalian bisa saja membuat taplak meja sendiri yang biayanya malah relatif lebih murah. Pembuatan taplak meja ini bertujuan supaya kita bisa memanfaatkan sejumlah barang bekas yang ada di sekitar kita, jadi akan lebih bernilai serta bermanfaat. Alat dan bahan: 2 meter kain perca, jarum dan benang, pensil, gunting dan kertas, jangka. Nah, langkah membuatnya: buat sebuah sketsa gambar terlebih dahulu di kertas dengan memakai jangka berdiameter 8 cm. Lalu gunting sesuai pada pola jangka tersebut. Tempelkan pada kain perca, kemudian jiplak polanya dan gunting kain percanya. Ulang hingga 60 bulatan. Jahit pinggirnya, kemudian tarik lalu ditali. Ulang selama 60 bulatan. Langkah berikutnya, rangkailah bulatan satu dan bulatan yang lain. Lalu bentuk pola mirip dengan taplak meja. Sesudah membuat sebuah pola seperti yang kamu inginkan, jahit bulatan satu dan yang lainnya. Kemudian, sesudah selesai membentuk taplak meja, maka kamu bisa merapikan jahitan tersebut agar terlihat lebih indah. Jadilah sebuah taplak meja dengan beberapa kreasi tangan kamu sendiri. Sekarang kamu bisa meletakkan taplak meja di atas meja ruang makan, maupun bisa juga di meja ruang tamu. Kamu bisa mengembangkannya sebagai peluang usaha yang sangat menguntungkan. Membuat taplak meja tersebut tidaklah sulit, namun kamu juga harus sabar dan telaten terhadap serta ulet dalam proses pengerjaannya, sehingga hal ini akan mengasah dan mengembangkan sebuah keterampilan yang kalian miliki, sekaligus kamu juga dapat menghemat biaya serta bisa menambah keuntungan bila kamu memanfaatkannya menjadi peluang usaha. Nah, dari sini kita sudah mengambil ataupun sudah tahu yang mana yang merupakan judul, yaitu membuat taplak meja. Nah, yang kedua, tujuan. Kira-kira yang mana tujuan dari teks laporan percobaan? Ya, tujuannya adalah dari paragraf 1 dan paragraf 2 itu merupakan tujuan dari teks laporan percobaan dengan judul membuat taplak meja. Selanjutnya, bahan dan alat. Oke, itu termasuk ke dalam struktur isi teks laporan percobaan dengan judul membuat taplak meja, yaitu alat dan bahan. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan atau langkah-langkah kegiatan. Nah, ini juga termasuk ke dalam struktur isi dari teks laporan percobaan. Nah, selanjutnya lagi hasil dari percobaan.
hasil dari percobaan, dan yang ditutup dengan kesimpulan ataupun simpulan. Jadi Ustadz harap sampai di sini sudah paham mengenai struktur isi dari teks laporan percobaan. Selanjutnya, lalu bagaimana ciri bahasa dari teks laporan percobaan? Ciri bahasa teks laporan percobaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah. Jadi, kalimat perintah itu bisa apa saja. Yang pertama di sini di nomor 1 yaitu buatlah. Berarti kita di sini diperintahkan untuk membuat sketsa. Yang kedua yaitu gunting. Berarti kita di sini suruh menggunting. Lanjut, tempelkan. Selanjutnya lagi, jahit, rangkaikan, jahit, kemudian merapihkan. Nah, itu semua termasuk ke dalam kalimat perintah. Ciri bahasa yang kedua yaitu menggunakan kata penghubung yang menyatakan urutan. Lalu, itu merupakan kata penghubung atau konjungsi yang menyatakan urutan. Kemudian lagi, langkah berikutnya, sesudah membentuk sebuah pola, nah itu juga termasuk ya, mohon maaf itu garis bawahnya kelewatan, seharusnya itu di nomor 5 dibacaan sesudah membentuk sebuah pola seperti yang kamu inginkan. Selanjutnya yaitu yang terakhir kemudian, nah ini merupakan kata penghubung yang menyatakan urutan atau konjungsi yang menyatakan urutan. Nah, ciri bahasa yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata konker terkait dengan nama bahan dan alat. Yang pertama, lalu gunting, jangka, perca, kain percanya, bulatan suatu dan bulatan yang lain. Selanjutnya lagi, dalam ciri bahasa itu ada yang namanya menggunakan kata bilangan tentu dan tak tentu dengan kata-kata yang menyatakan satuan ukuran. Yang mana berdiameter 8 cm. Nah, itu dia menyatakan satuan ukuran. Kalau diameter 8 cm itu berarti dia ukuran panjang. Selanjutnya, hingga 60 bulatan. Itu juga menyatakan satuan ukuran bentuk. Lanjut, ulangi sampai 60 bulatan, sama seperti yang di atas. Oke, itulah dia yang termasuk ke dalam ciri bahasa dari teks laporan percobaan. Saat ulangi, ciri bahasa teks laporan percobaan yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah, menggunakan kata penghubung yang menyatakan urutan, menggunakan kata-kata konkret terkait dengan nama, bahan, dan alat, dan yang terakhir, menggunakan kata-kata bilangan tentu atau tak tentu, dan kata-kata yang menyatakan satuan ukuran. Sampai di sini Ustaz harap kalian semua sudah paham mengenai struktur isi dan ciri bahasa dari teks laporan percobaan. Selanjutnya ada penugasan, yang mana bukalah buku kalian halaman 17 pada teks 7 dengan judul posisi baterai. Kemudian carilah struktur isi dan ciri bahasa sesuai dengan tabel pada halaman 20. Satu ulangi, bukalah buku kalian pada halaman 17 pada teks 7 dengan judul posisi baterai. Kemudian carilah struktur isi dan ciri bahasa sesuai dengan tabel pada halaman 20. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Lebih kurang Ustaz mohon maaf. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi